Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surya Ningrat M, SKM MA, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto, yang ingin menyampaikan rancangan aksi perubahan Hal Jeneponto Peduli Kesehatan Jiwa. Satu di antara 12 indikator standar pelayanan minimal, SPM, bidang kesehatan adalah indikator pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar, Riskesdas, tahun 2018, proporsi gangguan jiwa berat, skizofrenia, yaitu 7/1000 penduduk atau 1,6 juta jiwa. Sebanyak 31,5% dari jumlah penduduk Indonesia mengalami gangguan jiwa dan dipasung dalam 3 bulan terakhir, dan sekitar 91% penderita depresi tidak berobat atau menjalankan pengobatan medis. Data Dinas Kesehatan sampai dengan bulan September tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Jeneponto yang mengalami gangguan jiwa berat sebanyak 351 jiwa dan 8 orang diantaranya dipasung. Penanganan ODGJ perlu kepedulian dan kolaborasi nyata secara serius dari berbagai pihak karena ada 58 orang putus obat, 30 orang belum memiliki administrasi kependudukan dan 90 orang tidak memiliki jaminan kesehatan. Dukungan tersebut diharapkan agar mereka bisa sembuh dan kembali menjalani hidup sebagai manusia normal serta terlepas dari stigma bahwa ODGJ berbahaya, menakutkan, dan menjijikkan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto menggagas inovasi JKJ, Jeneponto Peduli Kesehatan Jiwa. Inovasi JKJ hadir untuk melakukan deteksi dini kesehatan jiwa bagi penduduk usia 15 tahun ke atas, pelayanan kesehatan berkualitas bagi ODGJ serta kolaborasi lintas program dan lintas sektor dalam menangani masalah kesehatan jiwa di Kabupaten Jeneponto. Inovasi JKJ menjawab tantangan tingginya angka gangguan jiwa berat serta rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan jiwa. Melalui pendekatan terintegrasi yang mencakup screening gangguan jiwa berbasis elektronik, pelayanan kesehatan langsung bagi ODGJ, kunjungan rumah dan pemantauan obat, serta penguatan kolaborasi lintas sektor seperti Dukcapil, Dinas Sosial, dan BPJS untuk mengatasi hambatan administratif dan pembiayaan. Inovasi ini bertujuan memastikan ODGJ mendapatkan layanan kesehatan, hak administratif, serta dukungan sosial agar tidak lagi dipasung dan dikucilkan. Tahapan dan implementasi inovasi JKJ. Tahapan dan implementasi inovasi JKJ dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi. Tahapan perencanaan. Pada tahap perencanaan dilakukan identifikasi masalah, di mana ditemukan tingginya angka gangguan jiwa berat, pemasungan, serta rendahnya akses pelayanan kesehatan jiwa di Kabupaten Jeneponto. Oleh karena itu, dengan masalah tersebut kemudian dilakukan penetapan ide serta pembentukan tim kerja baik tim kerja internal maupun eksternal. Langkah selanjutnya yaitu menyusun rencana kerja, pembagian tugas dan menetapkan mekanisme kerja serta penggalangan komitmen lintas sektor seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Disdukcapil, BPJS, Bapeda dan BPKAD agar seluruh kegiatan berjalan secara terstruktur dan terukur. Selanjutnya tahapan pelaksanaan. Pada tahapan ini, hal pertama yang dilaksanakan adalah launching proyek inovasi perubahan JKJ atau Jeneponto Peduli Kesehatan Jiwa, guna memperkenalkan kepada masyarakat luas, terkhusus masyarakat yang ada di Kabupaten Jeneponto. Langkah kedua yaitu melakukan sosialisasi terkait aplikasi screening kesehatan jiwa bagi petugas program kesehatan jiwa, KESWA, di tingkat puskesmas, dan melakukan screening bagi masyarakat yang berusia 15 tahun ke atas. Bagi pasien yang belum memiliki identitas kependudukan dan jaminan kesehatan, maka pada tahap pelaksanaan yang terakhir yaitu memfasilitasi masyarakat untuk memiliki identitas kependudukan dan jaminan kesehatan dengan melakukan koordinasi dengan Disdukcapil, Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan Kabupaten Jeneponto dengan kolaborasi yang telah dibangun sebelumnya. Selanjutnya tahapan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap 3 bulan sekali.
baik melalui rapat evaluasi maupun kunjungan langsung ke semua fasilitas kesehatan atau puskesmas yang ada di Kabupaten Jeneponto. Sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan bagi pengelola program kesehatan jiwa di puskesmas, maka pada perayaan Hari Kesehatan Nasional atau HKN akan diberikan reward bagi pengelola program kesehatan jiwa terbaik. Dampak positif sebelum dan setelah pelaksanaan inovasi JKJ di Kabupaten Jeneponto. Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk melakukan deteksi dini kesehatan jiwa. Menurunnya jumlah penderita ODGJ. Semua ODGJ tidak lagi dipasung, serta terpenuhinya hak administratif dan jaminan kesehatan ODGJ melalui dukungan lintas sektor. Dalam rangka keberlanjutan inovasi JKJ atau Jeneponto Peduli Kesehatan Jiwa di Kabupaten Jeneponto, maka diperlukan beberapa aspek dukungan seperti sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran. Strategi keberlanjutan inovasi JKJ, Jeneponto Peduli Kesehatan Jiwa. Terdapat dua strategi yang diterapkan untuk keberlangsungan inovasi ini, yaitu strategi institusional yang meliputi Keputusan Bupati Jeneponto tentang pembentukan tim Jeneponto Peduli Kesehatan Jiwa beranggotakan lintas sektor, Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto tentang penetapan tim kerja Jeneponto Peduli Kesehatan Jiwa beranggotakan tim kerja internal Dinas Kesehatan, Surat Pernyataan Dukungan Stakeholder Dinas Kesehatan dengan Sekretaris Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo, Bapeda, BPKAD. Renstra, Rencana Strategis, Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto, Renja, Rencana Kerja, Tahunan Puskesmas, yang memuat rencana operasional pelaksanaan subkegiatan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa seperti kegiatan screening, kunjungan rumah, dan pelaporan kasus ODGJ. Kedua, strategi sosial. Strategi sosial dalam inovasi JKJ diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Kesehatan sebagai koordinator pelaksana, Puskesmas sebagai pelayan utama deteksi dan penanganan ODGJ, pendataan. Keduanya juga berkontribusi pada dukungan anggaran. Dinas Sosial berperan dalam rehabilitasi dan bantuan sosial, sementara Dinas Pendidikan dan Masyarakat turut mendukung penanganan kasus ODGJ yang membutuhkan intervensi, memperkuat advokasi serta edukasi publik. Kolaborasi ini memperkuat jejaring layanan jiwa yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Arifino SHMH, Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto, sangat mendukung rancangan aksi perubahan Saudara Suriningrat M. SKM MH pada kegiatan pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 5 tahun 2023 yang diselenggarakan oleh BPSDM Kementerian Dalam Negeri Republik Makassar, yaitu Jeneponto Peduli Kesehatan Jiwa. Aksi perubahan yang dilakukan oleh Reformer sangat bermanfaat dalam rangka peningkatan kolaborasi dan koordinasi OPD lintas sektor dalam menangani masalah kesehatan jiwa di Kabupaten Jeneponto. Harapan kami, aksi perubahan ini dapat berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua.